Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Pada malam hari ini seperti biasa saya akan melanjutkan tutorial materi tentang basic cleaning. Teman semua, pada malam hari ini saya akan membahas tentang materi demopping menggunakan mop set ya. Semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Baik teman-teman semua, kita lanjutkan pembahasan materi yang ke-6 pada malam hari ini, yaitu demopping dengan mop set ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, ini dia materinya adalah materi yang ke-6 adalah demopping dengan menggunakan mop set. Tujuannya membersihkan permukaan lantai dari kotoran dan noda. Seperti biasa ya, semuanya hampir tujuannya adalah sama. Kemudian peralatan apa saja yang digunakan? Di antaranya adalah ada double bucket, single bucket, 1 unit mop set, dan 1 warning sign. Oke, untuk double bucket ini saya jelaskan biasanya digunakan untuk ketika kita ingin melakukan proses double solution mopping atau melakukan demopping 2 kali proses ya. Biasanya untuk double bucket ini digunakan pada area yang membutuhkan 2 kali proses demopping, di mana area tersebut biasanya di area-area tempat pengelolaan makanan, biasanya seperti di kantin, kemudian di area-area produksi, workshop. Biasanya lebih bagus menggunakan double bucket karena bisa digunakan untuk proses demopping 2 kali proses. Nah, untuk single bucket itu digunakan hanya 1 kali proses demopping saja. Kemudian chemical apa saja yang umumnya biasanya digunakan untuk proses demopping dengan menggunakan mop set ini? Yang sudah umum biasanya ada floor cleaner, kemudian neutral cleaner ya. Neutral cleaner ini biasanya kenapa disebut neutral cleaner? Biasanya dia menggunakan chemical atau cairan pembersih yang memiliki pH 7 biasanya ya. Jadi netral itu adalah pH-nya 7, atau bisa diganti dengan air biasa, itu sama dengan netral ya. Baik, selanjutnya demopping dengan menggunakan mop set. Tata caranya, yang pertama letakkan warning sign. Nah, warning sign ini adalah sama dengan tanda pengaman. Tanda pengaman itu apa fungsinya? Tanda pengaman biasanya digunakan atau berfungsi sebagai tanda bahwa kita sedang melakukan proses pekerjaan atau peringatan. Nah, tempat meletakkan warning sign ini biasanya diletakkan pada luar pintu. Kenapa harus di luar pintu? Ya karena sifatnya adalah warning sign, tanda atau peringatan, maka harus terlihat oleh orang banyak. Contoh pada dena atau gambar tersebut itu yang segitiga adalah katakanlah warning sign, kemudian di luar pintu keluar diletakkannya ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kerjakan bagian pinggir terlebih dahulu dengan gerakan ke samping tumpang tindih. Oke, seperti biasa, untuk mendapatkan hasil yang maksimal maka lakukan demopping dimulai dari bagian pinggir. Yaitu tata cara yang kedua ya. Kerjakan bagian pinggir terlebih dahulu dengan gerakan ke samping tumpang tindih ya. Kemudian selanjutnya lanjutkan ke bagian tengah, gerakan mundur tumpang tindih membentuk metode angka 8 mulai dari area terjauh dari pintu. Maksudnya area terjauh dari pintu ya dari area terjauh menuju pintu keluar. Kemudian
angkat warning sign setelah lantai kering, periksa hasil pekerjaan dengan teliti. Dalam pekerjaan demopping menggunakan mopset seperti biasa, ada hal-hal yang harus diingat. Yang pertama, ganti air dalam bucket bila sudah keruh ya atau sudah kotor. Pastikan warning sign terpasang di tempat yang terlihat oleh umum. Kemudian warning sign hanya diangkat setelah lantai kering. Oke. Jadi ini yang harus diingat, ini penting-penting semua ya. Kalau ganti air dalam bucket bila sudah keruh atau kotor, ini jelas ya untuk mendapatkan hasilnya maksimal. Jadi ketika sudah kotor, airnya harus diganti ya. Pastikan warning sign terpasang di tempat yang terlihat oleh umum, karena tanda pengaman ya, sebagai tanda bahwa kita sedang melakukan proses pekerjaan, maka jelas tanda pengamannya terlihat oleh umum ya atau orang banyak ya. Apalagi misalnya kita melakukan proses demopping di area-area yang sering dilewatin orang atau area-area yang heavy traffic. Itu teman-teman semua ya. Yang ketiga yang harus diingat, warning sign hanya diangkat setelah lantai kering. Betul sekali. Kenapa? Karena kalau lantainya belum kering sementara warning sign-nya atau tanda pengamannya sudah diangkat, malah dapat membahayakan, atau lantai licin diinjak orang malah kotor kembali dan malah membahayakan terpeleset ya. Baik, yang selanjutnya peralatan demopping menggunakan mopset. Apa saja peralatan-peralatannya? Yang pertama, cuci dan keringkan cotton yarn. Ini cotton yarn itu kain mopset itu ya, atau bahasa kitanya adalah kain pel ya. Kain pel itu ada cotton yarn, bahasa kerennya ya. Kemudian yang kedua, bersihkan dan keringkan bucket dan warning sign. Ya, dicuci biasanya ya, ditapasin atau di spotting ya, noda-noda yang melekat pada bucket agar bucket dan warning sign-nya bisa bersih. Yang ketiga, simpan semua peralatan di gudang, posisi stick mopset dibalik dan frame terkunci. Ya, ini sama ya peralatan-peralatan lain yang dia menggunakan peralatan satu unit, biasanya harus posisinya dibalik ya, dan frame-nya harus selalu terkunci ya, agar terlihat lebih rapi dan tidak membahayakan ya, makanya dia harus selalu terkunci. Kemudian saya mau tambahkan sedikit terkait mengenai hal yang perlu diingat ya. Saya tambahkan satu. Yang keempat adalah jangan menaruh peralatan di sembarang tempat, karena ini sangat membahayakan ya. Oke, saya perjelas bahwa demopping itu sama dengan dem itu adalah lembab, mopping itu adalah ngepel. Jadi kalau kita bahasa Indonesia kan adalah ngepel lembab menggunakan mopset ya, atau ngepel lembab menggunakan pel ya, gitu. Itu saja, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih sudah menyaksikan dari pembahasan materi basic cleaning 1 sampai dengan basic yang kelima pada tadi malam. Semoga teman-teman semua bisa mengambil pelajaran dan manfaatnya dan bisa dipraktekkan di rumahnya masing-masing. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.